8 Ustaz. Iya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
Ya, sadaqallahul azim. Silakan Mbak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis. Maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana untuk kamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat 59. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Ayat 60. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dan rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Ayat 61. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulun Nabiyul Karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, masih pembahasan tentang Bani Israel dan tentu Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Tentang perjalanan Bani Israel yang banyak kejadian-kejadian dan memang harus ditertibkan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disebutkan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut keluaran. Nabiullah Musa itu diutus oleh Allah untuk membawa kembali Bani Israel yang ada di Mesir. Dan tentu alot, sulit, dan terjadi tentu adu argumentasi, kekuatan, mukjizat, dan seterusnya. Dan pada akhirnya secara zahir Fir'aun mengizinkan, akan tetapi jadi Fir'aun menyusun kekuatan untuk membinasakan jadi Musa dan Bala dan kaumnya. Dan terjadilah peristiwa
infilaqu al-bahri, ya, yaitu terbelahnya laut, selamatnya Musa, dan halaknya atau hancurnya Fir'aun, begitu. Ya, dan tentu memang perjalanannya jadi melalui Gurun Sinai, ya, yang disebut di situ ada namanya Uyun Musa, jadi sumbernya Musa. Ya, jadi itu kalau hitungan sekarang ya ada sebetulnya kisaran 35 jadi kilometer, dan ya ada 12 mata air, ya, kemudian ada 70 nakhlah, ada kurma, ya, dan sebelah utara timur, ya, agak timur ada jadi kira-kira 11 kilometer, ya, airnya tidak layak untuk diminum, ya, ada nama tempat namanya Elim, ya, di situ ada tempat yang jadi mata air itu yang memancar untuk Bani Israel ketika kehausan, ya, ketika jadi melewati sungai Nil. Ya, emang ini ada jadi beberapa pendapat yang luar biasa. Ada jadi anak cucu Yakub atau anaknya Yakub pada 12, maka kemudian jadi memancar menjadi 12. Iya, di surat Al-Baqarah yang tadi kita baca ayat yang ke-60, dan begitu juga ada di surat Al-A'raf juz 9. Kita telusuri dulu jadi ayat-ayat ini. Ya, waqatta'nahu musnatai asyrata asbaqan umama. Ya, ayatnya surat Al-A'raf ayat yang ke 160. Ya, surat yang ke 7 ayat 160, coba dilihat. Ya. Baca Pak Ustadz. Ya, silakan. Dan kami membagi mereka menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Dan kami wahyukan pada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarkanlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami menaungi mereka dengan awan. Dan kami turunkan kepada mereka man dan salwa. Kami berfirman, mana dan salwa. Makanlah yang baik, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan padamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri. Lanjut, Iya, itu juga yang berbicara jadi tentang mata air sejumlah atau pancoran gitu, ya.
jadi sejumlah, putranya jadi Nabiullah Yakub yang 12 itu, dan masing-masing mengetahui jadi bagiannya atau tempatnya masing-masing ya. Biar di juz 19 itu full sebenarnya tentang jadi Nabi Musa ya. Ada isyarat yang singkat di surat Asy-Syu'ara 26, jadi mungkin bisa dibaca. Iya, unik sekali ini sebetulnya. Coba Bapak Ibu dibaca. Memang semua surat Asy-Syu'ara ini adalah tentang Nabiullah Musa. Tapi tidak apa-apa sebetulnya sih kalau mau baca mulai ayat 11. Ya, ayat 11. Surat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu kaum Fir'aun, mengapa mereka tidak bertakwa? Ya, dari 10-nya dulu, 10. Ayat 10. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu. Ayat 11. Yaitu kaum Fir'aun, mengapa mereka tidak bertakwa? Ayat 12. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, sungguh aku takut mereka akan mendustakan aku. Ayat 13. Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku. Ayat 14. Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Ayat 15. Allah berfirman, jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan. Lanjut, Ustaz. Terus. Biar sambil dipahami, didengarkan. Ayat 16. Maka datanglah kamu berdua pada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam. Ayat 17. Lepaskanlah Bani Israel pergi bersama kami. Ayat 18. Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami? Nah, terus. Waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Ayat 19. Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih. Ayat 20. Dia Musa berkata, aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang hilang. Ayat 21. Lalu aku lari darimu karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul. Ayat 22. Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu engkau telah memperbudak Bani Israel. Ayat 23. Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu? Ayat 24. Dia Musa menjawab, Tuhan cipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya. Ayat 25. Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya? Ayat 26. Dia Musa berkata, dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu. Ayat 27. Dia Fir'aun berkata, sungguh rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila. Ayat 28. Dia Musa berkata, dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti. Ayat 29.
Ya Fir'aun berkata, sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara. Ayat 30. Dia Musa berkata, apakah engkau akan melakukan itu sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata? Terus Ustaz? Terus. Fir'aun berkata, ayat 31, tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu jika engkau termasuk orang yang benar. Ayat 32, maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Ayat 33, dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Ayat 34, dia Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai. Ayat 35, dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan? Ayat 36, mereka menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir. Ayat 37, niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu. Ayat 38, lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang telah ditentukan. Ayat 39, dan diumumkan kepada orang banyak, berkumpullah kamu semua. Terus Ustaz? Terus, ya saya dengerin Mbak. Ya nggak apa, ganti yang lain. Kalau misalnya ini, ya lelah ya. Masih alurnya biar ketangkap, bisa membedakan mana tafsir dan mana Quran sebetulnya. Jadi ini adalah Quran semuanya. Ya, ayat 40. Agar kita mengikuti para pesihir itu jika mereka yang menang. Ayat 41. Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang? Ayat 42. Ya Fir'aun menjawab, ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku. Ayat 43. Dia Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Ayat 44. Lalu mereka melemparkan tali semali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang. Ayat 45. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Ayat 46. Maka menyungkurlah para pesihir itu bersujud. Ayat 47, mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. 48, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Ayat 49, dia Fir'aun berkata, mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpin yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan aku salib semuanya. Ayat 50, mereka berkata, tidak ada yang kami takutkan, karena kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ayat 51, sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena menjadi orang yang pertama-tama beriman. Ayat 52, dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hamba Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. 53. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya. Ayat 54. Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil. Ayat 55. Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Ayat 56. Dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus selalu waspada. Ayat 57. Kemudian kami keluarkan mereka, Fir'aun dan kaumnya, dan dari taman-taman dan mata air. Ayat 58. Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia. Ayat 59. Demikianlah
dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel. Ayat 60. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Ayat 61. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Ayat 62. Ya Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ayat 63. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka tebelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Ayat 64. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Ayat 65. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ayat 66. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain. Ayat 67. Sungguh pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Ayat 68. Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Iya, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Coba alurnya bukan tafsir, ini adalah Al-Quranul Karim. Tapi begitu runtut sampai ayat yang ke 51 di surat Asy-Syu'ara ini adalah semua peristiwa jadi di Mesir. Lalu jadi Allah memerintahkan untuk pergi di waktu malam membawa Bani Israel ya kembali ke tanah leluhur. Dan ternyata pas pagi sudah kesusul oleh bala tentara Fir'aun. Nah gitu. Jadi Fir'aun dan bala tentaranya jadi menyambut atau mengejar kematiannya. Nah, dan Musa sampai kehilangan kepercayaan karena melihat pasukan Fir'aun sudah dekat. Mereka takut tersusul, mereka takut dibunuh, maka mereka semua marah dengan Musa, dan bahkan ada yang ngomong mendingan jadi budak daripada ikut begini nanti menjadi budaknya Fir'aun begitu. Nah maka Musa alaihissalatu wassalam kemudian mengatakan dalam firman Allah, ya qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, yang 62 itu, bahwa tidak seperti yang kalian omongkan, Tuhanku bersamaku gitu. Ya, dan kemudian ada perintah memukulkan tongkat ke arah laut. Ya, inilah jadi alur, jadi bukan tafsir, karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi proses di Mesir itu adalah proses negosiasi yang luar biasa supaya boleh jadi membawa Bani Israel itu. Makanya di Keluaran Nabi Musa diutus oleh Allah hanya untuk itu, dan nanti tidak berhasil untuk membawa masuk jadi Bani Israel ini ke Palestina. Ya, dan begitu juga setelah menyeberang laut, mereka meminta Tuhan juga. Begitu. Dan nanti di dalam kesulitan karena jumlahnya sudah mulai jadi banyak, kesulitan dalam jadi banyak hal. Makanya jadi peristiwa-peristiwa ini jadi memang harus dipilah-pilah mana yang jadi terjadi sebelum menyeberang dan alias jadi ada di Mesir. Ya begitu, masih ada di Mesir. Nah itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada surat Al-Baqarah tadi yang kita sampai di situ ya. Pemberian juga sama-sama ya.
Ya, jadi ayat 58 itu adalah berbicara tentang Palestina. Ya, 59 juga begitu, dan ternyata mereka tidak mau tunduk, disuruh memberikan ucapan yang baik dan bersujud dan menundukkan kepala, tapi diganti dengan ucapan yang lainnya. Kemudian Allah menurunkan siksaan karena mereka fasik. Ya. Nah, lalu ayat 5 yang ke-60 adalah jadi sama tadi di sana, kalau minta apa ya, jadi minuman, maka disuruh memukulkan tongkatnya, maka famfajarat, kalau di sini memuncar 12 mata air. Kalau di sana apa namanya ya, jadi bajasat begitu ya, yang di surat Al-A'raf, faqatta'nahum itsnatai asyrata asbatan umama tadi ya. Ini ayat dengan ayat, dan akhirnya bisa ketemu ya, akhirnya jadi memancar 12 mata air ya, masing-masing mengetahui, tapi selanjutnya jadi mereka dilarang untuk membuat kerusakan di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, di sini itu adalah jadi 58, 59 adalah ayat yang ada di Palestina. Ada kalau masuk Palestina begitu. Ya, lalu ayat yang ke-61 ini juga, ingatlah ketika kalian berkata Musa, kami tidak sabar dengan makanan yang satu saja ini. Nah, begitu, makanan yang satu itu adalah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Lalu jadi minta yang lainnya yang ditumbuhkan jadi oleh bumi. Sayur mayur, timun, ya, bawang merah, bawang putih, adas. Ya, kemudian jadi Allah berfirman, atas tabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair ihbitu misra. Kamu dikasih makanan dari surga kok enggak mau, ya udah kamu bercocok tanam aja, nanti kamu bisa jadi menyediakan apa yang kamu inginkan, tapi konsekuensinya adalah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimiskinkan, dan akan kembali menghadap Allah dengan murkanya, karena jadi mereka adalah kufur dengan ayat Allah dan membunuh para nabi yang tidak cocok ya kan dengan mereka, maka dibunuh, disakiti. Itulah jadi durhaka mereka, dan mereka melampaui batas. Nah, ini jadi Bapak Ibu, khusus jadi tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini memang cukup banyak ya di dalam Al-Quran. Kan saya bilang ada 29 surat yang membicarakan tentang jadi kisah ini, paling banyak di dalam Al-Quranul Karim ya. Di surat Al-Qasas, kalau mau mencoba jadi membandingkan, indah sekali surat yang ke-28. Jadi Bapak, surat yang ke-28, silakan dibaca ya. Ada yang membaca? Ayat berapa Pak Ustaz? Dari ayat 1 aja, nanti saya ayat, karena itu semuanya, tapi minimal jadi artinya jadi yang dikira tidak Quran itu malah Quran ya. Surat Al-Qasas dari ayat 1 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tasimim. Ini ada ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas dari Allah. Kami membacakan kepadamu sebagai dari kisah Musa dan Fir'aun
dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Untuk yang beriman, ya terus. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka atau Bani Israel dan menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, terus. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Lanjut Ustaz. Ya. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Ketujuh, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikannya salah seorang Rasul. Sedikit lagi ya. 8. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Lagi Ustaz? Oke, setidaknya adalah itu jadi membuka ya. Jadi itu proses jadi lahirnya Nabiullah Musa dan baru sampai dihanyutkan, dan ini sangat tertib sekali ya. Jadi ayat demi ayat dari tempat satu ke tempat yang lain adalah jadi mengungkap jadi kronologi sejarah sebetulnya ya. Jadi sejarah yang utuh, yang runut ya, tentang jadi Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Ya, kemudian kalau Fir'aun kadang jadi Fir'aun dan Haman. Haman itu sekretarisnya yang multi talenta ya. Nanti di ayat yang lain di akhir surat Al-Qasas ini ya, itu disebutkan 3, wa Qaruna wa Hamana wa Fir'aun. Qarun itu investornya ya, kemudian Haman itu yang cerdik, pinter. Nah tentu Fir'aun yang punya mandat ya. Jadi itu 3 berkolaborasi, dan itu ada di dalam Al-Quran, bukan tafsir ya. Semua jadi saling menguatkan. Ada jadi peristiwa kejadian-kejadian Bani Israel yang ada jadi di Mesir, dan peristiwa-peristiwa setelah penyeberangannya dari lautan, jadi meminta Tuhan yang bisa dilihat ya, dan kemudian menuju yang tujuannya adalah semula tentu untuk kembali ilal ardil muqaddasat allati kataballahu lakum. Nah begitu. Nah itu Bapak Ibu, coba jadi kalau kita mau ngamati, jadi ada banyak surat yang berhubungan, banyak ayat yang saling jadi menguatkan satu dengan yang lainnya, namanya tafsir Al-Quran bil Quran ya. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri ya. Oke, saya kembalikan dulu, silakan untuk dielaborasi ya tentang perjalanan Nabi Musa, dan yang masih banyak lagi, masih panjang nanti. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 59 itu ada perkataan, maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu,
karena Iya. mereka selalu berbuat fasik. Bisakah diberi contoh manusia fasik itu tindakan-tindakannya apa saja, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Fasik itu jadi dari akar kata fa sin qaf. Ya, fasaqo yafsuku fisqon, fusuqon, fasiqun. Maknanya al-khuruju anit ta'ah, al-khuruju anil haqqi. Jadi keluar dari yang benar, keluar dari ketaatan, itu adalah fasik namanya. Fasik itu bisa juga kafir, bisa juga enggak, cuman dosa gitu. Kalau kafir itu sampai ingkar, yang mengingkari al-maklum minad-din bid-darurah, itu hukumnya kafir atau keluar dari Islam. Tapi kalau orang Islam yang banyak dosa itu namanya fasik atau asi. Jadi meliputi banyak hal. Nah, tadi Musa Bani Israel kan diperintah oleh Allah agar begini, ternyata jadi mereka tidak mau. Jadi disuruh masuk Baitul Maqdis, tapi dia tidak mau. Ya, dengan alasan ada di surat Al-Maidah. Dan akhirnya Musa yang disuruh, sana aja kamu pergi sendiri. Tapi Musa pun juga alaihissalam belum jadi masuk dan wafat di Yordania, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi fasik itu tidak menjalankan perintah. Ya, yang tadi baru diperintahkan kan tadi, jadi disuruh masuk ke Palestina. Begitu. Udkhulu hadhil qaryah. Jadi begitu, dan disuruh sujud atau memberikan penghormatan di saat masuk, dan kemudian mengatakan jadi hittatun naghfir lakum. Mereka ganti hintoh. Hintoh sama hintoh beda. Hintoh adalah ya gandum. Kalau hittoh jadi beda nun, jadi adalah ampunan. Nah begitu. Jadi disuruh maju dengan memberikan penghormatan, malah dia mundur. Nah itu fasik. Jadi melakukan sesuatu tidak sesuai arahan, tidak sesuai perintah, itu adalah jadi fasik namanya. Jadi di dalam Al-Quran ada kata fasik, ada zalim. Nah ini jadi mengena siapa saja. Ya, zalim, karena zalim itu perbuatan sekecil apapun yang tidak jadi diletakkan pada tempatnya, itu kan jadi zalim. Gimana? Iya. Tapi zalim juga belum tentu otomatis jadi keluar dari Islam, tidak. Ya, tapi kalau sudah dikatakan al-kafirun itu pasti di luar Islam, gitu caranya. Ya gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau masalah yang dikirimkan oleh Allah ke Bani Israel mah bertubi-tubi, ke ya, dan kemudian ke Fir'aun juga bertubi-tubi ada di. Jadi setelah bargaining, deal, ngobrol tidak ini, maka jadi memilih melakukan konfrontasi dan peperangan. Nah maka sebetulnya Fir'aun juga jadi berulang kali menghadapi situasi genting dan minta diselesaikan oleh jadi Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Ya, jadi misalnya contoh ayat yang ke 131. Jadi Bapak Ibu dari surat Al-A'raf, ya, surat yang ke-7 ya, mulai ayat 131, coba dibaca. Ya.
131 Bapak Ibu, ketemu enggak? Ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 131. Kemudian apabila kebaikan, kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah. Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat 132. Dan mereka berkata kepada Musa, bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami, kami tidak akan beriman kepadamu. Lanjut, 133. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa. Ayat 134. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah dirangkan itu, mereka pun berkata, wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu, dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Ayat 135. Tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka, hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji. Ayat 136. Maka kami hukum sebagian di antara mereka, lalu kami tenggelamkan mereka di laut, karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami. Iya, dah cukup. Ya. Nah itu kan jadi luar biasa dengan penekanan-penekanan tertentu, dan jadi ini jadi semua alurnya bagaimana pergumulan Musa alaihissalatu wassalam yang diutus oleh Allah hanya untuk mengambil Bani Israel dari Mesir, dan itu mengalami kendala yang luar biasa dan ketemu dengan Fir'aun itu. Ya, jadi Fir'aun kemudian secara nyata kelihatan eksplisit, jadi ada siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka kalau ada kebaikan jadi siapa dulu dong, gue kan gitu. Tapi kalau ada keburukan pasti dialamatkan kepada Musa alaihissalatu wassalam. Gitu ya Bapak ya. Oke? Ya. Makasih Ustaz. Ya, jadi kalau mau jadi runut juga dibayangkan luar biasa, karena itu kan sudah cukup lama kalau di zaman Musa alaihissalatu wassalam. Ya, dan Al-Quran mengabadikan jadi seperti itu. Gesekannya gesekan dengan jadi orang nomor satu dan mengaku menjadi Tuhan gitu. Di surat Al-An'am ayat 112 coba dilihat. Surat Al-An'am 112, jadi surat yang ke-6. Ya. Ada apa, Pak? Ayat berapa Ustaz? Ayat berapa? Ayat berapa tadi ya? Tadi 112. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Bagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya.
maka biarkanlah mereka bersama kebohongan yang mereka ada-adakan. Ayat 113. Ya cukup, yaitu bahwa setiap nabi itu level dengan nabi dan rasul, ya dari musuhnya jadi jenis jin dan jenis manusia. Ya, jadi begitu. Minal jinni wal insi yuhi ba'duhum ila ba'din, yang membisikkan ke telinganya. Nah, jadi yang memukau begitu. Ya. Oke, silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin melengkapi itu Pak Ustadz, di ayat yang terakhir tadi yang dibacakan itu di Al-Baqarah bahwa Bani Israel itu banyak membunuh para nabi. Itu dalam konteks ini tuh apakah dari nabi setelah Nabi Musa atau seperti apa Bos? Iya. Jadi kalau tafsir Munir mengatakan, jadi nabi atau orang penting Bani Israel yang dibunuh itu, jadi ada yang mencapai 134-an. Ada yang mengatakan bahkan lebih dari itu semuanya. Tapi yang penting dicek dulu jadi ayatnya. Innalladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haqq wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nasi wa basyirhum bi'adzabin alim. Ya. Ya, itu di juz 3. Ya, suratnya tentu sudah Ali Imran. Ya, ayatnya 21. Ya, ayat 21. Surat 3 21. Ya. Ada yang baca, Pak Ibu? Nah, kalau di surat Al-Maidah ayat 70, jadi Allah telah mengambil sumpah kepada Bani Israel dan dikirim para rasul. Tapi setiap datang rasul yang tidak cocok dengan kemauan mereka pasti disakiti atau dibunuh. Itu surat 5 ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Imran nih, Ustaz. Ya. Ayat 21. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Sadaqallahul azim. Iya, Sadaqallahul azim. Al-Maidah ayat berapa? 70 coba. Surat keberapa, Ustaz? Surat 5. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah ayat 70. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Sadaqallahul azim. Ya, sebagian didustakan dan sebagian dibunuh.
Jadi luar biasa gitu. Ya. Dan itu pekerjaan Bani Israel gitu. Dan yang dibunuh para nabi, Armia, Daniel, Hizkel, Amos diantaranya, dan Nabi Yahya, Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Ya. Itu aja sudah 6 ya kan. Ada yang mengatakan dari sampai ribuan. Jadi dibantai Bani Israel. Oke, apa? Cukup atau gimana? Terima kasih Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, untuk mau nanya, kalau untuk Bani Israel kan memang itu kan keturunan Nabi Musa. Kenapa jadi kok bisa ada membelot begitu ya Ustadz ya? Ya berarti ada yang memang yang baik, yang mengikuti ajaran Nabi Musa, yang lainnya kalau dia membantai kan berarti membelot, dia tidak mengikuti ajaran Nabi Musa kan berarti ya? Pertama, Bani Israel bukan keturunan Nabi Musa. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Oh, iya. Ya, ini juga umumnya kan kita mesti harus ngerti Bapak Ibu ya. Jadi Ibrahim alaihissalatu wassalam mempunyai putra namanya Ismail. Ismail ini lahir dari ibu Hajar namanya. Ya, 11 atau 13 tahun kemudian karena ketulusan Sarah, jadi memberikan Hajar kepada Ibrahim dan sudah punya anak, maka di umur tuanya Sarah ya kan jadi terpaut, ada yang mengatakan 14, jadi para istilah 10 sampai 14 tahun antara Ismail dan Ishak. Maka Sarah diberi keturunan oleh Allah dan dia sempat ketawa ngakak ketika diberi kabar itu karena tidak mungkin. Nah, maka diberilah Ishak. Jadi Ishak bin Ibrahim, Ismail bin Ibrahim. Oh iya. Yang dikenal orang Islam ini saja. Ya biasanya. Nah, Ishak itu mempunyai anak Isu sama Yakub atau Israel. Gitu. Ya, maka Nabi Yakub itu disebut jadi Israel juga, anak-anaknya adalah disebut Bani Israel. Ya, salah satu anaknya Israel atau Yakub namanya Lewi. Lewi punya anak, anaknya Lewi punya anak, maka kemudian jadi melahirkanlah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Itu. Oh iya. Jadi nah Bani Israel, ya sebutan Bani Israel itu anak cucunya Nabi Yakub atau Israel. Ya. Tapi apakah Israel itu orang yang taat? Tidak. Bani Israel itu bukan orang yang taat, buktinya nabinya pada dibunuhin. Nah, ya sadis. Nah, apakah dia orang yang memegang Taurat? Enggak. Ya, makanya kalau jadi mereka merubah, pokoknya kalau enggak sesuai dengan kemauan mereka, kecenderungan mereka pasti dirubah apapun. Gitu. Oh iya. Anak cucunya termasuk merubah tadi Hittoh menjadi Hintoh, merubah ayat-ayat yang ada di dalam kitab Taurat gitu. Ya. Ya berarti kan istilahnya Bani Israel itu memang ya istilahnya kan Nabi Musa ini kan cucunya dari Nabi Yakub ya berarti ya kan?
Nah, berarti Iya, memang cicit, cicit oh ya. cicit ya. Berarti memang Nabi apa zamannya Nabi Musa memang Bani Israilnya memang ada ceritanya dari Nabi Yakub gitu ya, Ustadz ya. Ya terus belum dari itu aja, dari Nabi Yusuf kan. Jadi Iya. cerita Yusuf ini jadi kan dimusuhin sama saudaranya. Sebetulnya nggak semuanya, cuman karena Yahuda itu paling kuat, jadi maka sangat mendominasi idenya ini kepada jadi seluruh saudaranya. Ya, nah Lewi itu termasuk yang sedikit baik dengan Yusuf alaihissalam. Yang punya ide memasukkan sumur itu adalah Lewi. Itu mbahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi bukan mbahnya apa yang cici tadi apa itu namanya? Ya artinya mbahnya lah, mbah yang kesekian gitu. Oh Nah, iya. karena jadi Yahuda pengen membunuhnya. Yahuda yang nanti menjadi salah satu rujukan menjadi istilah Yahudi itu adalah apa namanya, ingin membunuh Yusuf, padahal kesepakatannya sesuai dengan di dalam surat Yusuf adalah ngajak jalan-jalan Yusuf, jangan di rumah terus. Niatnya untuk menjauhkan dari bapaknya karena dia iri. Kenapa Yusuf dekat banget sama bapaknya? Udah dijelasin, semuanya di saat seumur Yusuf juga seperti ini sama bapak, tapi mereka tetap tidak percaya. Maka penyakit utamanya Bani Israel itu adalah dengki, dan itu penyakit iblis. Maka iblis di akhirat yang dulu ini, maka di dunianya itu iblisnya itu Yahudi sebetulnya karena penyakit itu. Ya siapa aja kalau iri dengki ya iblis Yahudi juga sebetulnya gitu. Iya, Ustaz, jelas, Ustaz. Oke. Iya, terima kasih, Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz. Jelas. Barakallahu fikum. Oke, Bapak Ibu gimana? Cukup atau gimana? Alhamdulillah, Ustaz. Cukup, Ustaz. Siap. Pak Ustadz, satu tadi Pak Ustadz. Ya. Kalau yang 12 mata air itu apakah masih bisa ditelusuri sampai saat ini Pak Ustadz? Iya, alhamdulillahnya bekas-bekas itu masih ada. Alhamdulillah ya. Ya cuman memang ya tetap aja ya enggak tahu lah, saya ya orang Arab ya memang begitu juga orang Arab mah. Jadi memang ketika ngelihat Fir'aun itu sebetulnya kalau di Quran kan manusia terkutuk, tapi kalau pada ngelihat jadi muminya Fir'aun tuh wow gitu apa gimana saya juga nggak tahu. Itu kan manusia terkutuk itu adalah masalah karakter. Nah, gitu. Ya tapi memang karakter nenek moyang yang buruk juga kalau dalam ilmu wayang jadi Udi Candolo ya kan begitu ya, jelek tetap aja. Orang Mesir juga dengkinya luar biasa kalau tidak yang kesentuh Islam baik itu dengkinya luar biasa. Ya termasuk ya unta itu kan meskipun baiknya kayak baik itu kalau sudah marah itu majikannya dimakan sama unta itu karena dia juga punya penyakit itu. Itu penyakit Arab di sela-sela kemuliaannya yang luar biasa. Itu kalau sudah dengki ya perang seumur hidup. Itu. Iya. Cukup. Oke. Ya, terima kasih. Ya berarti ditutup. Allahumma alimna ma yanfa'una fa'alna ma 'allamtana
وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها Amin. ومولاها يا أرحم الراحمين والحمد لله رب Kita العالمين. tutup Pak Ustadz ya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah paring manfaat dan barokah kepada kita semua. Amin. Sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz dan teman-teman Sehat semua. Sehat sama-sama. selalu. Terima kasih Pak Herun. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Salam Abing. Assalamualaikum Didi. Ya, Mas Budi. Terima kasih semua. Yo, Iya. Kira. salam Hai Abing. Yo, live dulu. ya. Yo. Terima kasih. Sama-sama. Tumben nggak dua Zainal ini, cuma satu aja. Satu aja ya. Ini udah satu aja. Dua itu kiri kanan tuh. Oh lah ya. Nggak, yang satu karena kameranya rusak, makanya saya pakai ini, pakai HP, pakai kamera. Biar ada bukti saya nggak nongkrong doang. Ada orangnya maksudnya. Oke, saya tutup ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.